Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru hebat. Selamat bertemu kembali dalam penugasan yang kesekian kalinya pada modul 1.1.A.8 tentang koneksi antar materi. Perkenalkan dan perkenankan saya Maria Agustina Lain SPDGR, Guru kelas 5 Sekolah Dasar Impres Lewobele, Kecamatan Adonara Tengah, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Calon guru penggerak angkatan 10. Izinkan saya untuk menyampaikan hasil pemahaman saya yang memaparkan tentang koneksi antar materi yang berupa kesimpulan dan refleksi hasil filosofi dari Bapak Ki Hajar Dewantara. Adapun materi pada modul 1.1 ini membicarakan tentang filosofi dan pandangan pendidikan menurut Bapak Ki Hajar Dewantara. Penugasan kali ini saya bagi menjadi 3 bagian penting, yaitu yang pertama, filosofi pendidikan Bapak Ki Hajar Dewantara, yang kedua, kesimpulan, dan yang ketiga, refleksi. Bapak Ibu Guru hebat, pendidikan merupakan suatu hal yang benar-benar menjadi pondasi yang paling mendasar bagi pembangunan jiwa dan raga suatu bangsa. Pendidikan merupakan suatu rangkaian panjang yang harus dilalui seseorang untuk bisa menggapai apa yang menjadi impiannya. Hal ini digambarkan berdasarkan gagasan filosofi yang disampaikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara, yang mana hakikat pendidikan itu merupakan usaha memasukkan nilai-nilai budaya ke dalam diri anak sehingga membentuknya menjadi manusia yang utuh, baik secara jiwa maupun secara rohani. Sesungguhnya pendidikan itu adalah suatu usaha untuk memanusiakan manusia. Pada dasarnya bukanlah suatu hal yang mudah bagi insan yang bergelut dalam dunia pendidikan. Haruslah benar-benar memahami pengertian dari pendidikan sesuai dengan yang digambarkan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara, yaitu pembudayaan buah budi manusia yang beradab dan buah perjuangan manusia yang memiliki 2 kekuatan yang selalu mengelilingi hidup manusia, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Bapak Ibu Guru hebat, pendidikan pada zaman kolonial sesungguhnya merupakan pendidikan yang dilakukan oleh bangsa penjajah dengan tujuan tertentu. Tentunya anak-anak bangsa Indonesia diberikan hak untuk mengenyam pendidikan. Namun tidak lain dan tidak bukan tentunya memiliki tujuan hanya untuk menjadi calon pegawai atau untuk membantu perusahaan para penjajah. Bersyukurlah bangsa Indonesia yang memiliki sosok yang luar biasa berani untuk melahirkan radikal dalam pendidikan, yaitu pada tahun 1920 oleh sosok Bapak pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewantara. Beliau juga membantu meringankan tugas seorang pendidik dengan memberikan sebuah pemahaman yang perlu dicermati oleh kaum pendidik. Beliau menjelaskan tentang pendidikan dan pengajaran agar kita kaum pendidik mampu menyadari tugas kita yang sesungguhnya, di mana pengajaran itu sesungguhnya merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pendidikan. Bapak Ibu Guru hebat, pengajaran itu artinya cara memberi ilmu yang berfaedah buat hidup anak-anak
baik secara lahir maupun secara batin. Sedangkan pendidikan itu merupakan sebuah tuntunan segala kodrat yang ada pada anak-anak kita untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sesungguhnya, untuk membedakan pendidikan dan pengajaran dalam memahami arti dan tujuan menurut Bapak Ki Hadjar Dewantara merupakan suatu usaha, persiapan, dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, hidup bermasyarakat, hidup berbudaya dalam arti seluas-luasnya. Bagian yang kedua, kesimpulan. Bapak Ibu guru hebat, selain secara keseluruhan, kesimpulan yang akan kita dapatkan dalam materi ini adalah pendidikan yang merupakan fondasi dasar untuk bisa menuju manusia Indonesia yang cerdas dalam berpikir, bertindak, dan berlaku. Berdasarkan apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Ki Hadjar Dewantara, bahwa seorang pendidik untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, maka ia harus mendidik dan mengajar anak dengan baik sesuai dengan kodrat yang ada pada anak, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Berdasarkan kodrat alam, maka anak harus dididik, dibimbing, dan dilatih sesuai dengan konteks lokal sosial budaya dan lingkungan di mana anak berada. Sedangkan kodrat zaman, maka anak-anak kita saat ini lebih ditekankan pada kemampuan abad 21. Selain itu juga, para peserta didik dan anak kita juga harus ditanamkan budi pekerti, di mana watak atau karakter yang merupakan perpaduan antara gerak, pikiran, perasaan, kehendak ataupun kemauan, sehingga mampu menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai sebuah perpaduan antara cipta atau kognitif, karsa atau afektif, sehingga mampu menciptakan karya atau disebut psikomotor. Bagian yang terakhir, refleksi. Bapak Ibu guru hebat, berdasarkan hasil refleksi saya dari pembelajaran yang sudah saya dapatkan dalam pendidikan calon guru penggerak di modul 1.1 ini merupakan suatu ilmu yang sangat luar biasa, yang tentunya sudah menyadarkan saya bahwa sesungguhnya menjadi seorang guru bukanlah hal yang mudah, semudah membalikan telapak tangan. Guru bukan hanya mentransfer ilmu kepada anak-anak didiknya, seperti yang sudah selama ini saya lakukan, melainkan seorang guru haruslah menjadi sahabat dan keluarga dekat mereka untuk bisa tahu apa yang sesungguhnya menjadi kebutuhan dan keinginan mereka agar anak-anak dapat mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya. Guru itu dapat diumpamakan seperti seorang petani yang memiliki banyak benih, dan tentunya benih itu berbeda-beda, yang mana harus kita semai, kita rawat, dan kita jaga sesuai dengan kebutuhan masing-masing benih, agar benih tersebut dapat bertumbuh dan berkembang sesuai dengan benih yang sudah kita tanam. Sesungguhnya gagasan yang sudah ditanamkan oleh Bapak Ki Hadjar ini harus diterapkan dalam dunia pendidikan, karena anak didik kita datang dari berbagai latar belakang dengan keinginan, kemauan, dan tujuan hidup mereka yang berbeda-beda. Maka mereka juga harus kita arahkan dengan benar dan tepat agar mereka dapat terbang setinggi-tingginya untuk bisa mencapai apa sesungguhnya yang mereka inginkan.
Bapak Ibu guru hebat. Pendidikan adalah suatu hal yang bukan statis. Namun seiring waktu dan perubahan zaman, maka pendidikan itu akan selalu berubah sesuai dengan kekuatan kodrat zaman dan juga kodrat alam pada anak didik kita. Alam keluarga menjadi ruang bagi anak untuk bisa mendapatkan keteladanan, tuntunan, pengajaran dari orang tuanya. Budi pekerti pun merupakan kesetaraan ataupun keseimbangan hidup antara cipta, rasa, karsa, dan juga karya. Bapak Ibu guru hebat, tentunya menjadi seorang pendidik pun bagi saya mempunyai harapan yang luar biasa, yaitu mengharapkan perubahan besar dalam proses pembelajaran dan pengajaran, baik itu di kelas maupun di sekolah saya. Dan ini tentunya akan memiliki suatu tantangan yang cukup menantang untuk membuat perubahan. Namun tentunya saya menyadari kita tidak sendirian. Kita harus tergerak dan menggerakkan sejauh mungkin dengan saling bergandengan tangan untuk membuat suatu perubahan dengan cara saling memberi dukungan. Mari kita saling mengingatkan akan trilogi Ki Hajar Dewantara, Ingarsa Sungtolodo, Inmadya Mangunkarsa, Tutwuri Handayani. Di depan memberikan teladan, di tengah memberikan semangat, di belakang memberikan dorongan. Semoga salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat.